Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang lanjutan dari fungsi komposisi ya, yaitu inverse fungsi. Sebelum saya menyampaikan materi, pertama saya minta maaf ya, ini papan yang kotor karena ini papan di kelas lain ya. Karena kelas yang biasanya saya buat rekaman lagi digunakan untuk acara lain yang lain. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang inverse fungsi. Untuk memahami lebih jelas tentang inverse fungsi, saya akan menjelaskan semuanya dari definisi, dari konsepnya bagaimana. Silakan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11. Kita lanjut materi tentang inverse fungsi. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu inverse fungsi atau fungsi inverse. Ini pengenalan aja. Seorang pengusaha atau bisnismen pasti akan berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan suatu produk kan. Misal kalian menjual produk pakaian, dari X pakaian yang kalian jual, berapa keuntungan yang bisa kita peroleh? Biasanya kalian akan berpikir seperti itu. Jadi kalian tuh mencari keuntungan dari berapa produk yang kalian jual. Tetapi sekarang coba mindset kalian diubah. Kalian itu ingin dapat untung berapa? Maka kalian harus menjual pakaian berapa. Nah, jadi yang dicari itu kita sudah tahu untung kita pengennya untungnya berapa, tapi jual pakaiannya itu berarti kita harus jualnya itu harus berapa gitu ya. Nah, dua pemikiran di atas tuh sebenarnya hampir sama kan, mencari keuntungan dari menjual pakaian berapa sama mencari jumlah pakaian yang akan dijual supaya kita dapat untung berapa gitu kan. Nah, dua konsep itu adalah konsep inverse. Jadi inverse itu seperti kebalikan suatu proses, tetapi tetap sama ya, tetap sama yang apa ya istilahnya ya, bidangnya itu sama ya. Misalnya tentang mencari keuntungan dari berapa pakaian yang kita jual, sama inverse-nya itu dari untung yang akan kita peroleh, kita itu jual pakaiannya itu berapa jumlahnya. Itu mereka itu saling inverse. Dari pengenalan tadi tentang mencari keuntungan dari jual pakaiannya, inverse fungsi itu adalah definisinya ya, kebalikan dari proses mencari nilai suatu fungsi. Jadi kebalikan dari proses mencari nilai suatu fungsi. Jadi selama ini kita akan mencari nilai fungsi itu kita mencari nilai dari fx-nya ya. Pas x-nya itu diganti sesuatu. Misal ada fx sama dengan x plus 3, fx dengan x plus 3, pas x-nya diganti 2 itu nilai fx-nya berapa? Itu kan biasanya kita mencari fungsi kan seperti itu. Nah, inverse-nya itu malah kita mencari nilai x-nya dari fx yang sudah diketahui. Ya, jadi kita mencari nilai x dari fungsi fx yang diketahui. Simbol inverse fungsi itu kayak fungsi biasa kayak fx tapi ada pangkat min satunya. Ini simbol dari inverse fungsi. Konsep dasar fungsi inverse atau inverse fungsi ya. Kita mencari inverse fungsi itu gimana sih? Ada dua cara. Cara yang konsep biasa gini sama cara cepat. Dari definisi yang telah dipelajari sebelumnya didapat bahwa konsep dasar fungsi adalah kita tinggal mencari nilai x dari suatu fungsi. Kita akan mencari nilai x-nya kalau mencari inverse. Jadi langkah-langkah mencari inverse fungsi itu, pertama, ubah fx-nya jadi y, mengubah simbol. Fx kamu ubah jadi y. Terus ubah persamaan fungsi yang dari y sama dengan bla 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 itu kita bolak-balik pakai aljabar, proses aljabar pindah-pindah tempat gitu, menjadi x sama dengan bla bla bla. Nanti saya jelaskan di contohnya. Setelah ketemu nilai x sama dengan bla bla bla, ya, nanti kita tinggal ubah simbol lagi, yang x menjadi f inverse x, dan kita ubah simbol y menjadi x. Nanti saya kasih contoh. Untuk cara cepatnya, cara cepatnya nggak berlaku untuk semua fungsi ya, jadi hanya beberapa fungsi aja. Ini yang saya berikan fungsi linear sama rasional. Untuk cara cepatnya, untuk fungsi linear itu fungsi yang bentuknya kayak gini. Yang ax plus b, misalkan 2x plus 3, 7x min 6,
8x min 10, fungsi yang biasa kayak gitu itu. Mencari inverse fungsinya itu cara cepatnya ya. Yang belakang tuh tetap bilangannya cuma berubah tanda aja. Kalau plus jadi min, kalau misalkan ini min jadi plus. Terus bilangan yang di depannya x tuh pindah ke bawah. Nah, ketemu inverse fungsinya. Kalau fungsi rasional, fungsi pecahan, ini salah ketik ini. Saya ubah dulu. Ini tidak usah. Oke. Nah, untuk yang fungsi pecahan AS plus B pada CS plus D itu caranya hampir sama. Pertama A sama D, kamu fokus ke diagonal utama ini, A sama D. A sama D itu bentuk X-nya tetap posisinya yang sama-sama di depan X-nya. Terus bilangan A, B, C, D, untuk A sama D itu tukar posisi, yang D ke sana, yang A ke sana, tukar posisi. Cuma tandanya tetap, kalau misalkan ini A-nya ini 2, ke sana tetap 2. Kalau D-nya itu min 4, ke sana tetap min 4. Jadi tandanya tetap cuma berubah posisi aja. Terus B sama C itu posisinya tetap, cuma berubah tanda. Kalau misalkan plus jadi min, kan posisinya tetap B di sini di atas, C di bawah, cuma berubah tanda aja. Itu cara cepat untuk mencari inverse fungsi, tapi nggak berlaku untuk semua fungsi ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal di video berikut. Anak-anak, kalian sudah melihat video penjelasan saya tadi. Sekarang saya akan memberikan contoh inverse fungsi soal. Ya. Contoh yang pertama. Saya tidak bisa. Yang pertama, misalkan carilah inverse fungsi berikut. Saya akan mengajari dengan cara konsep sama cara cepat ya. Yang nomor 1, fx bisa juga fx sama dengan 5x plus 3. Jangan lupa x plus 3. X plus 3 kan dulu. Yang kedua, fx sama dengan 2x min 1. Yang ketiga, fx sama dengan misalkan aja 3 per 2x min 6. Yang 4, fx sama dengan 2x per 2x plus 1 per x min 3. Yang kelima, fx sama dengan 3x per 6 min x, 6 min 2x. Yang keenam, fx sama dengan x kuadrat plus 4. Yang ketujuh, fx sama dengan akar x min 5. Kelihatan semua? Oke, kelihatannya. Oke, saya akan membahasnya satu-satu. Yang pertama dulu, saya akan jelaskan pakai konsep, terus pakai cara cepat. Sudah saya jelaskan di video tadi ya. Kalau cara konsep seperti ini. Yang nomor 1 ya. Pertama, fx kita ubah jadi y dulu. Langkah-langkahnya tadi. Fx-nya jadi y sama dengan x plus 3. Kalau fx-nya sudah kamu ubah jadi y, kamu pindah-pindah sehingga ketemu x-nya saja. X sama dengan apa? Jadi x-nya ini harus sendirian. Maka supaya x-nya sendirian, plus 3 ini saya pindah ke sana jadi min. Jadi y min 3. Ketemu deh x sama dengan y min 3. Atau saya tulis kayak gini. Saya balik aja. Setelah ketemu x sama dengan y min 3, setelah ketemu seperti ini, x-nya kamu ubah jadi f inverse x, simbol dari inverse ya. Y-nya kamu ubah jadi x min 3.
selesai. Ini kalau pakai konsep. Kalau pakai rumus cepat seperti ini. Sudah saya jadikan tadi. Kalau kita pakai jalan cepat. Kalau kita misal punya fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya langsung x plus ini berupa tanda, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus, jadi min b per yang bilangan di depannya x, koefisiennya x pindah ke bawah. Saya tempatkan ya. Kita punya fx sama dengan, soalnya itu x plus 3. Pak, di depannya x kok gak ada bilangannya? Ada, bilangannya itu 1 sebenarnya. Maka f inverse a sama dengan menggunakan cara ini ya. X nya tetap plus 3 jadi min 3, 1 kita ke bawah 1. Bilangan apapun dibagi 1 kan tetap jadinya x min 3. Ketemu deh. Sama. Paham? Pulap ya. Terus nomor 2. fx sama dengan 2x min 1. Menggunakan konsep di mana y sama dengan 2x min 1. Fx nya kamu baca y. Kamu pindah-pindah supaya ketemu x sendirian. Min 1 ke sana jadi plus. 2, ini masih ada 2-nya ya, perkalian ya. 2 perkalian pindah jadi pembagian. Y plus 1 baru 2. Sudah x nya sudah sendirian ya. Tinggal kita ubah x nya jadi f inverse a. Terus yang y nya berubah jadi x plus 1 2. Kalau pakai cara cepat gimana Pak? Kita punya di soalnya itu fx sama dengan 2x min 1. Maka inverse nya x nya tetap, min jadi plus, 1 ini tetap, 2 yang depannya x pindah ke bawah. Sama. Oh iya. Mantap. Number 3. Y sama dengan, jadi fx nya diubah jadi y dulu, 3 per 2x min 6. X nya biar sendirian ya, berarti min 6 ke sana jadi plus 2x perkalian 3 per 2 pecahan. Kalau pindah ruas, pindah tempat itu dibalik, jadinya nanti 3 per 2 ke sana jadi 2 per 3 dalam kurung y plus 6. Kasih kurung dulu loh. Saya buka spidol baru biar tambah kelihatan. 2 per 3 ini masukkan sini. 2 per 3 kali y, 2 per 3 y, 2 per 3 kali 6, 2 kali 6 12, bagi 3 4. Ketemu deh, x sama dengan ini. Lalu x nya kamu ubah jadi f inverse a sama dengan 2 per 3 y nya ganti x plus 4 jadi tetap seperti ini ya. Kelihatan? Oke, kelihatan. Terus saya hapus yang saya lanjut ya. Soal nomor nomor 3 tapi pakai rumus cepat. Fx sama dengan 3 per 2x min 6. Pakai rumus cepat ya. F inverse x sama dengan x tetap, min jadi plus 6, 3 per 2 pindah ke bawah. Pembagian pecahan ingat tuh dibalik, jadi 2 per 3 x plus 6 dibalik, kalau ke atas itu dibalik jadi 2 per 3. Masukkan kayak tadi, 2 per 3 kali x, 2 per 3 x, 2 per 3 kali 6 ketemu deh f inverse x. Terus nomor 4, nah ini masuk soal yang agak susah lagi.
Ini sama saya ajari pakai konsep sama cara cepat. Kita harus tetap belajar konsep. Kenapa? Kalau kamu cara cepat itu ada plus minusnya. Plusnya itu cepat kita ngajakannya. Minusnya kita ngajakannya itu hafalannya itu cepat lupa kalau kamu cepat itu. Mungkin 2 minggu lagi mungkin kamu hafal sekarang. Kalau nggak kamu latih terus 2 minggu lagi kamu bakalan lupa. Kalau konsep itu lupanya agak lama. Lupanya kalau kamu benar-benar memahami konsepnya. Oke, pertama f(x) kita ubah jadi y. Y sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Langkah selanjutnya yang di bawah ini penyebutnya pindah ke sana. Itu jadi perkalian. Pembagian pindah ruas itu jadi perkalian. Jadi y dikali x min 3 sama dengan 2x plus 1. Kalikan pada perkalian distributif atau R hancur. Y kali x, y. Y kali 3, 3y sama dengan 2x plus 1. And then langkah lanjutannya yang ada x-nya, ingat-ingat ya, yang ada x-nya kumpulkan di ruas kiri. Kirinya sama dengan. Yang gak ada x-nya kumpulkan di kanannya sama dengan ruas kanan. Ini ada x-nya, berarti tetap di kiri x. 2x gak ada x-nya, pindah ke kiri jadi min 2. Min 3y gak ada x-nya, pindah ke kanan jadi plus. Plus 1 gak ada x-nya, tetap di kanan. Jadi yang ada x-nya itu pindah ke kiri semua. Kalau sudah, x-nya ini kamu keluarkan. Yang ini x-nya saya keluarkan menyisakan y, yang ini x-nya saya keluarkan menyisakan min 2 sama dengan 3y plus 1. Maka x sama dengan 3y plus 1 ini pindah ke sana, pindah luas jadi pembagian. Ini kan perkalian, pindah jadi pembagian. Nah, sudah ketemu nilai x-nya kan? Lalu kita ubah x-nya jadi f inverse x, y-nya semua jadi x. Dengan x tidak sama dengan 2. Maksudnya apa? Penyebut itu kan nggak boleh 0. X min 2 bakalan 0 kalau x-nya itu kita ganti 2. 2 kurang 2 kan 0. Makanya dikasih keterangan x tidak sama dengan 2. Domain fungsi. Cuma nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kalau saya lihat. Terus cara cepat. Ayo, di materi yang saya jelaskan tadi, PowerPoint, itu kalau kita punya fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya itu sebagai berikut. A sama d tukar-tukaran tempat ya. Jadi d-nya di sini, a-nya di sini. Tapi tandanya tetap, kalau plus ya tetap plus, kalau min ya tetap min. Kalau yang ini posisinya tetap B tetap di sini, C tetap di sini, cuma berubah tanda. Kalau plus jadi min, ini plus ya jadi min. Kalau misalkan min nanti jadi plus, seperti itu. Oke, saya tetapkan di contoh soal nomor 4. Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Maka f inverse-nya 2 sama min 3 tukar-tukaran tempat. Min 3 ke sana, X, 2-nya ke sana. Angkanya aja yang pindah, X-nya nggak usah pindah. Ini kan 2-nya plus ya. 1 sama 1 ini tetap. Ini kan nggak ada bilangannya, nggak ada 1 bilangan. Cuma nggak ditulis biasanya kalau angka depannya huruf itu 1 nggak ditulis. Ini semuanya plus berubah jadi min. Min 1, min 1. Loh, hasilnya kok beda Pak? Ini sama sebenarnya. Loh, ini min 3x, yang ini positif. Kamu kalikan negatif semua. Boleh. Kalikan negatif semua atas bawah. Semua sukunya kamu kalikan negatif. Maka akan kita dapat min kali min plus min kali min plus min kali min plus plus kali min. Sama kan? Paham? Oke.
Terus ke contoh soal nomor 5. Okay, number 5. We have fx is equal to 3x over 6 minus 2x. Find the inverse of the function. Number 5. Nomor 5. Nah, konsep dulu ya. Fx ubah jadi y sama dengan 3x per 6 min 2x. Ini pindah ke sana jadi perkalian. Jadi y kali 6 min 2x. Kalikan Aiman jur. Y kali 6 6y. Y kali min 2x min 2x y sama dengan 3. Yang ada x-nya kumpulkan di salah satu ruas. Di kiri Pak, boleh. Kalau saya kumpulkan di kanan, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang ada x-nya saya kumpulkan di kanan. Ini ada x-nya di kanan. Ini ada x-nya saya pindah ke kanan. Jadi plus. Ini nggak ada x-nya tetap di kiri. Terus yang ini x-nya keluarkan. Ini x saya keluarkan menyisakan 3. Ini x saya keluarkan menyisakan 2y. Oke, tetap. Oke, ini kesemuanya pindah ke sana supaya x-nya sendirian. Perkalian pindah ke sana jadi pembagian. Oke. Lalu x-nya kita ubah jadi f inverse x. Semua y-nya berubah jadi x. Jadi 6x per 2x plus 3. Saya tukar posisinya aja. Kalau pakai cara cepat, kita punya fx sama dengan 3x per 6 min 2x. Kok bentuknya kayak gini? Kan harusnya bentuk fungsinya kan ax plus b per cx plus d. Bentuknya kan harus kayak gini Pak. Yang atas kok cuma satu suku, padahal yang di contohnya ini di rumusnya ada 2 suku. Kamu manipulasi. Ini kan gak ada bilangan. Sebenarnya ada. Bilangannya yang ditulis itu adalah 0. 3x tambah 0 kan ya 3x. Ini kan x-nya di depan Pak. Ini kok di belakang, kamu tukar posisinya aja. Min 2x pindah ke depan, plus 6 pindah ke belakang. Nah, ini kan bentuknya sama kayak ini. Lalu kamu inverse. Yang ini sama ini tukar-tukaran tempat. 6 ke sana plus 3 ke sana. Yang ini tetap posisinya cuma berubah tanah, plus jadi min. Min jadi plus. 6x kurangi 0 apa ya? 6x per 2x plus 3. Selesai, sama. Terus number 6. Fx is equal to x squared plus 4. Fx sama dengan x kuadrat plus 4. Ini fungsi inverse-nya gimana? Nah ini gak ada cara cepatnya, jadi kita harus pakai konsep. Sebenarnya ada, tapi saya nggak mau ngasih banyak cara cepat. Penuh hafalan gitu. Pertama saya ubah jadi y dulu fx-nya. X kuadrat plus 4. Terus yang ada x-nya biarnya sendirian. Jadi 4 itu saya pindah ke sana. Ini masih x kuadrat ya. Supaya jadi x kok kuadratnya pindah ke sana. Kuadrat kalau pindah luas itu jadi akar. Akar kalau pindah luas jadi kuadrat. Ya. X-nya kamu ubah jadi f inverse x. Akar y-nya kamu ubah jadi x. Have done, selesai. Ya. Terus nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 itu kebalikannya nomor 6. K. Caranya sama kayak nomor 6 sebenarnya. Fx kamu baca di y dulu. Akar x min 5. Nah, supaya x-nya sendirian nanti min 5-nya pindah ke sana. Cuma ini belum bisa dipindah dulu karena ada akarnya. Supaya akarnya hilang dulu, akarnya kamu pindah ke sana. Kalau kuadrat pindah ke sana jadi akar, berarti kalau akar pindah jadi kuadrat.
Baru min 5 kamu pindah ke sana jadi penjumlahan sama dengan X kamu ubah jadi F inverse X, Y nya jadi X. Selesai. Inilah contoh fungsi inverse ya. Terus saya ada satu soal lagi. Bisa hapus ya. Ini soalnya. Satu contoh lagi. Misalkan diberikan fx sama dengan 2x plus 7. Carilah nilai dari f inverse 12. Jangan 12. F inverse 13. Sekarang kan tanggal 13. Jadi yang dicari itu F inverse 13. Jadi kamu cari F inverse X-nya dulu, lalu masukkan 13. Ada dua cara mencarinya nanti. Ya. Cara pertama, cara biasa. Jadi kamu cari dari Fx sama dengan 2x plus 7 ini, kamu cari dulu F inverse-nya dulu. F inverse X-nya dulu. Pakai cara konsep boleh, cara cepat boleh. Kalau pakai cara cepat, X-nya tetap plus 7 jadi min, 2 pindah ke bawah. Baru X-nya kamu ubah jadi 13. F inverse 13. X-nya kamu ganti 13 min 7 per 2. 13 kurangi 7 itu 6 per 2. Itu hasilnya 3. Selesai. Tapi kalau kamu mau pakai cara lain, saya akan kerjakan pakai cara cepat yang lain. Definisinya fungsi inverse kan sebenarnya kita mencari nilai X dari suatu fungsi, kita mencari nilai X-nya. Jadi kalau kita disuruh mencari F inverse 13, kalau misalkan nggak ada inverse-nya ya, misalkan cuma F 13 ini aja ya, kan yang kamu ganti 13 X-nya. Tapi kalau yang dicari F inverse 13, karena inverse itu yang dicari nilai X-nya, maka 13 itu nggak dimasukkan ke X-nya, karena X-nya yang akan kita cari. 13 kita masukkan ke sini. Jadi Fx sama dengan 2x plus 7. Fx-nya ini kamu ganti 13. 2x plus 7. Tinggal pindah aja 7 ke sana jadi min, jadi 6 sama dengan 2x. Maka x-nya sama dengan 3. Ketemu deh. Inilah hasil dari F inverse 13. Hasilnya 3. Sama. Nah, ini cara cepat yang mungkin berguna. Ya, nanti ada soal lebih tinggi lagi tingkatannya. Tapi kapan-kapan aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.